Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang selalu setia bersama dengan kami, apa kabar? Ya, semoga juga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan saya kembali menyapa Anda di sini. Tidak sendiri, bersama salah seorang narasumber yang hadir bersama saya dari DPRD Kota Makassar. Kita akan berbincangkan dengan santai seputar tema mengawal pelayanan publik. Saya akan perkenalkan tamu saya ada Pak Andi Hadi Ibrahim Baso dari Komisi A Bidang Pemerintahan Kota Makassar. Assalamualaikum. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Tentu Anda sudah familiar ya dengan beliau dan senang sekali beliau ada waktu bersama dengan kita di podcast kali ini. Beberapa hari belakangan ini begitu padat agenda ya, Ustaz? Iya, Termasuk mungkin hari ini. karena ini udah masuk Ramadan jadi Iya. full jadwal semua. Jadwal semua. Tadi sempat saya lihat juga teman-teman dari P3K, dari CPNS yang ingin menyampaikan aspirasi karena penangguhan. Perhatikan begitu ya, Ustaz. Seperti apa coba untuk disampaikan dulu untuk mengawali podcast kita ini? Ya, pemirsa sekalian, ya kita baru-baru saja menerima Ya. tamu dari P3K yang baru-baru saja mereka lulus dari hasil tes kemarin itu, yang mereka menginginkan ada kejelasan terhadap SK mereka yang diminta untuk keluar, yang harusnya memang bulan ini, tetapi ada edaran dari menteri ya yang terkait bahwasanya itu dipending ya, dipending. Nah, inilah yang barangkali menggelisahkan mereka. Tetapi dengan adanya tadi kita terima di rapat dengar pendapat, menghadirkan Kaban, ya BKD, diberikan penjelasan dan alhamdulillah agak tenang lah di situ. Artinya pemerintah Kota Makassar terus membersamai P3K untuk apa? Terus mengawal terhadap ya hak-hak mereka ini yang memang sudah lulus, sisa di SK-kan saja. Namun menunggu aturan terbaru daripada kementerian terkait. Dan saya rasa ini juga tidak lama. Ya, dibutuhkan kesabaran kita ya P3K untuk menanti saja. Ya, itu. Artinya ini untuk teman-teman P3K yang tidak sempat tadi hadir, ini melalui podcast ini bisa mendengarkan bahwa tinggal menantikan saja, karena juga teman-teman Komisi A DPRD Kota Makassar ini sudah akan coba untuk berupaya menyampaikan aspirasi mereka, begitu Ustadz? Oke. Nah, tidak terlepas dari itu juga reses sudah dilakukan ya Ustadz? Sudah baru-baru ini. Oke, baru-baru ini untuk reses yang kedua. Seperti apa yang disampaikan oleh para konstituen? Apakah juga masih seputar infrastruktur yang perlu pembenahan, ataukah ada tambahan-tambahan lagi yang disampaikan sebagai kegelisahan mungkin dari masyarakat? Ya, jadi pemirsa sekalian, reses ini kan sebagaimana kita ketahui bahwa dia amanah konstitusi, amanah undang-undang, kita menyerap aspirasi masyarakat. Memang setiap reses demi reses ya, memang keluhan masyarakat yang paling banyak itu masalah infrastruktur. Ya. Dan ini juga menjadi perhatian pemerintah kota. Ya, mudah-mudahan di era kepemimpinan Pak Munafri Arifuddin ini ya betul-betul memperhatikan bagaimana perbaikan daripada drainase kita. Ini kalau ini kan saat ini musim hujan ini. Iya, betul. Ya, jadi air itu nggak tahu, pusing sendiri itu keliling-keliling di Kota Makassar itu. Nggak tahu mau kemana ya. Saking buruknya kita punya drainase. Ya, sehingga ya mudah-mudahan ke depan ini ya menjadi langkah awal pemerintah kota untuk membenahi drainase kita, termasuk juga jalan-jalan di Kota Makassar. Ini kalau musim hujan begini, ya aspal kita itu seperti biskuit. Ya, biskuit artinya kena air langsung hancur. Lubang-lubang di mana-mana itu. Ya, sehingga tidak sedikit orang jatuh. Ada teman saya membalik, ya pergi ceramah, jatuh gara-gara lubang itu. Tidak Artinya ya mari kita ini ya insya Allah mudah-mudahan pemerintah Kota Makassar memperhatikan ini. Aku yakin, sangat percaya ya kepada pemerintah yang baru ini untuk bisa menyelesaikan. Sehingga apa? Yang dulu dominan kan sudah bisa ditebak ini wilayah-wilayah banjir di Makassar sebenarnya. Antang, ya Katimbang, ya kemudian dan lain-lain. Sudah bisa di ini. Sehingga ya masyarakat semakin
ya percaya pemerintahan kita, oh ternyata memang betul-betul bekerja pemerintahan ini. Itu yang kita inginkan, sehingga mereka cepat juga mendapatkan responsif tentang apa yang barangkali diinginkan oleh masyarakat di bawah itu. Bukan hanya masalah infrastruktur, Iya, juga terkait juga masalah pelayanan. pelayanan, iya. Ya, pelayanan publik, ya masyarakat ini sudah pintar-pintar semua. Ya, mereka itu biasa curhat di saat reses, Iya. nyebut lagi bahwasanya di kantor lurah ini ya ada oknum, ya ini Iya, oknum ya, betul. oknum yang kalau kita ini itu dia minta, ya minta ini Imbalan. katanya kalau mau diurusin ini ada sekian harganya gini. Oh nggak boleh. Saya sampaikan sama pemirsa kalau ada oknum di kelurahan, kecamatan yang begini, ya WA kami. Ya, ini nggak boleh dibiarin. Kenapa? Ini merusak tatanan pemerintah. Ya boleh jadi kadisnya kasihan sudah berusaha, Iya. tiba-tiba anggotanya di bawah ini yang bermain. Nah, oleh karena itu ini bukan zamannya lagi. Kenapa sekarang diviralkan di apa udah naik selesai. Betul. Pelayanan publik ini pemerintah justru menjadi pelayan masyarakat. Begitu Betul. ya Ustadz ya. Jadi memang tidak boleh lagi ada yang kemudian dibawa, ini kemudian oknum yang kemudian merusak tatanan yang sudah ada. Tapi itu masih ada Ustadz. Ya, kami baru-baru di reses ini ada warga yang kebetulan lurahnya juga hadir itu menyampaikan. Bagus juga dia sampaikan di situ. Di hadapan lurah. Di hadapan lurah yang hadir. Iya. Bahwasanya ada oknum di kantornya Bapak ini yang ini. Nah, oleh karena itu ya kita kalau melayani, karena kita kan sudah jelas tupoksi kita sebagai pelayan publik. Harusnya menghadirkan bagaimana pelayanan itu ramah, kemudian sesuai dengan aturan. Iya. Pelayanan publik ini bukan hanya tentu berkaitan dengan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tapi juga masuk di dalamnya adalah saya kira juga yang menjadi aspirasi keluhan pada saat reses, misalnya masalah kesehatan, masalah pendidikan, Ustadz, Betul. bantuan sosial. Betul. Sampai sejauh mana sih, Ustadz, ya bisa kita katakan juga kekecewaan sebenarnya dari warga ketika menyampaikan keluhan-keluhan ini karena merasa bahwa tidak seperti yang diharapkan. Kami juga ini merasa malu-malu juga soal turun reses ini. Ya, reses demi reses kami laksanakan. Ya, biasanya masih ada juga yang belum tersentuh dengan hasil itu, baik itu musrembang maupun reses. Cuma memang masyarakat juga perlu tahu bahwasanya memang ada aturan baku untuk barangkali pemerintah hadir mengerjakan fasilitas umum kita. Yaitu kalau dia perumahan itu sudah penyerahan fasum dan fasosnya. Nah ini masih banyak ya tempat-tempat di Makassar ini, perumahan-perumahan di Makassar ini itu belum penyerahan fasum dan fasosnya. Ya, padahal pengembangnya sudah tidak tahu di mana, kantornya sudah tutup. Maka kalau dari hal ini warga harus kompak, ya datangi dinas perumahan, minta petunjuknya bagaimana supaya perumahan kami cepat diserahkan. Ya, karena kami yakin masyarakat semuanya ini orang yang taat bayar pajak. Ya, mereka bayar pajak, punya kontribusi untuk apa pembangunan di Kota Makassar ini. Maka yang kita inginkan, ya bagaimana ya masyarakat lewat RW dan RT semua kompak. Ya, jangan terpisah-pisah. Kekompakan itu menghasilkan nanti sebuah kekuatan untuk kita sama-sama bisa melihat kompleks kita ini penyerahan. Ya, itu yang paling awal sebenarnya harus dikerja oleh warga masyarakat ketika dia menghuni suatu kompleks atau perumahan. Itu penyerahan fasum dan fasosnya kepada pemerintah kota. Karena kalau dikerjakan tanpa ada penyerahan fasum dan fasos yang jelas, maka pemerintah melanggar. Nah, maka itulah yang mungkin juga salah satu yang menghambat kenapa sampai lambat kegiatan implementasi daripada pekerjaan infrastruktur di lapangan. Iya, jadi masyarakat memang harus tahu dan mungkin harus lebih lebih intens lagi sosialisasi edukasinya seperti itu ya Ustadz ya. Dari instansi terkait menyampaikan bahwa penyerahan fasum fasos ini sangat dibutuhkan untuk penanganan jalan infrastruktur yang ada di perumahan tersebut. Selain hal itu Ustadz, kalau keluhan layanan publik untuk kesehatan yang disampaikan ini kan teman-teman harus mengawal nih pelayanan publik. Iya, banyak ya masalah BPJS juga, ya masalah kesehatan itu mereka minta untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan juga KIS. Ya. Kemudian juga
dengan pendidikan, ya. Bagaimana supaya pendidikan ini ya itu tidak biayanya tidak besar, ya. Jadi banyak masyarakat kita menginginkan pelayanan-pelayanan itu, bahkan ada yang mencari beasiswa Iya. ya untuk anaknya. Jadi ini juga merupakan otokritik kepada pemerintah bahwasanya di Makassar ini ya banyak orang yang mencari hal demikian itu, ya. Daripada ya betul ada makan gratis sekarang kan, Iya. ya betul makan gratis, tetapi jauh lebih penting bagaimana pendidikan ini bisa gratis sebenarnya, ya. Ya utamanya ya mahasiswa SMA sampai ke tingkat yang dasar masalah pendidikan. Masalah beasiswa ini kan memang ya patut untuk kemudian masyarakat ingin mengetahui seperti apa beasiswa yang disediakan kepada masyarakat, apalagi yang tidak mampu ya Ustadz Ya. ya untuk masalah pendidikan ini. Tidak adakah kemudian wacana atau sempat berbicara dengan instansi terkait untuk bisa bagaimana menyediakan berbagai macam beasiswa yang kemudian khusus misalnya diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu? Ya, sebenarnya kalau dia kurang mampu, ya pemerintah harus hadir di sini. Iya. Yang penting sesuai dengan regulasi, ya karena insya Allah itu akan dibantu itu. Ya, dulu waktu saya masih ketua komisi D, kita sampai 2.000 orang anak di Makassar ini kita berikan beasiswa, Iya. ya lewat dinas pendidikan, Iya. dan itu ya sudah terselenggara. Itu masuk langsung ke rekeningnya anak-anak tersebut, ya. Nah ini artinya, tapi sekarang ini karena mungkin ada efisiensi apa dan sebagainya kan, ya makanya kita mudah-mudahan ya niat baik daripada pemerintah kita ini terjadi efisiensi, tapi itu tidak lama. Iya. Artinya saya sih menilai ini cuma hal yang barangkali bagaimana bisa tata kelola keuangan di seluruh Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan rapi. Sehingga mungkin ada efisiensi-efisiensi dulu, tetapi ya di COVID kan juga pernah terjadi sebenarnya. Di COVID itu ya ada refocusing namanya. Refocusing anggaran 50% juga setiap OPD apa dan sebagainya. Tetapi kan itu tidak lama. Ya, nah kita juga minta demikian efisiensi ini adalah tidak lama, sehingga apa itu sangat mempengaruhi ini Ramadan. Terasa sekali daya beli masyarakat itu. Iya. Pedagang-pedagang bilang agak lengah. Menurun ya. Menurun daya beli masyarakat di pasar itu. Karena kita juga melihat perputaran uang di Makassar ini agak-agak lemah. Iya. Ya, lemah. Dan memang kita akui juga program-program pemerintah untuk di anggaran pokok ini itu belum berjalan banyak, ya. Sehingga bisa nanti dimonitoring dan evaluasi setelah Lebaran, bisa kita tahu angka-angka persen sekarang berapa sudah yang dibelanjakan. Pasti belum ya drastis sekali untuk bagaimana membelanjakan anggaran pokok itu di tahun 2025 ini. Persoalan dasar ini Ustadz, pendidikan, kesehatan, ya bisa dikatakan juga bantuan sosial kepada masyarakat ini kan mendengarkan bahwa efisiensi anggaran, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui yang sebenarnya seperti apa kemudian program pusat ini dengan efisiensi anggaran ini. Mungkin dalam kesempatan ini boleh disampaikan efisiensi anggaran itu seperti apa untuk menyamakan persepsi dulu, kemudian apa-apa saja yang harus diefisienkan anggarannya ini Ustadz. Iya, jadi memang efisiensi itu adalah artinya ingin mengefisienkan ya semua bentuk-bentuk pengeluaran keuangan, ya. Kan memang ini sekarang ini banyak kebocoran-kebocoran anggaran kita ini di Indonesia ini, ya. Lebih banyak yang dikorupsi barangkali. Saya sih malah ingin memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Mending uang yang diambil para koruptor itu dikembalikan pada negara itu dibandingkan terjadi efisiensi di semua Nusantara ini. Ya, mending itu aja diambil, dimiskinkan mereka itu. Ya daripada efisien di ini. Kenapa? Kalau terjadi efisiensi, misalnya kita di Makassar ini, nggak boleh lagi ada kegiatan di perhotelan, maka itu melumpuhkan PAD Kota Makassar. Perlu diketahui bahwasanya sumber terbesar untuk pemasukan PAD Kota Makassar itu dari pariwisata hotel. Ini beda kita dengan daerah lain. Daerah lain mungkin ada pertaniannya apa. Kalau kita ini apa ini? Cuma mengandalkan itu aja. Nah, oleh karena itu, kalau hotel mati pasti banyak karyawan yang PHK.
Ya, karyawan di PHK, terjadi lagi apa? Ya, Pengangguran besar-besaran. pengangguran besar-besaran di Kota Makassar. Dampaknya juga akan memicu dampak banyak hal yang diakibatkan. Oleh karena itu, ya, saya tidak sepakat kalau semuanya diefisiensi. Ya, apalagi itu sudah masuk pada hal yang akan merugikan merugikan suatu kota. Misalnya kita ini, ya, kegiatan OPD tidak boleh lagi pakai hotel. Waduh, gimana caranya? Ya, hotel itu dia butuh perawatan, dia banyak karyawan dia pekerjakan, dan tentu ya berdampak kepada mereka membayar pajak kepada pemerintah Kota Makassar itu. Jadi efisiensi ini adalah instruksi presiden. Iya. Ya, kita selaku warga negara ya taat, ya taat. Tetapi sekali lagi kita juga ingin memberitahu bahwasanya ya jangan semua diefisiensi. Kalau semua diefisiensi pasti roda ekonomi. Apalagi kan kita masih menganut sistem otonomi daerah. Iya. Ya dikembalikan kepada masing-masing daerahnya. Nah, oleh karena itu ya taruhlah ada yang diefisiensi, hal-hal yang barangkali yang tidak ada maslahatnya, ya tidak ada ininya, ya taruhlah misalnya perjalanan dinas yang berpuluh-puluh kali misalnya. Ini kita ini banyak sekali perjalanan dinas, belajar tapi begitu pulang dari perjalanan dinas lupa semua, ya. Nah, oleh karena itu saya sepakat kalau misalnya anggaran yang tidak perlu itu yang diefisiensi. Tapi jangan anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat. Kasihan masyarakat karena perputaran uang itu di situ. Ya, taruhlah misalnya ya anggota dewan ada sosialisasi peraturan daerahnya, dia ngundang masyarakat. Tempatnya di hotel, jangan diganggu itu karena itu berdampak pada masyarakat. Ya alangkah juga gembiranya kita dan mereka itu kalau misalnya orang pinggiran yang tidak selama ini tidak pernah injak hotel, kita panggil ke hotel untuk berkegiatan, ini kan mereka merasa bahagia dan sebagainya. Itu. Oke, artinya melihat hal-hal mana saja yang perlu diefisienkan, begitu ya, Iya. Ustaz ya. Selain misalnya perjalanan dinas, apalagi yang mungkin bisa menjadi satu hal yang dipertimbangkan juga untuk diefisienkan? Ya, masalah kita ini di Indonesia banyak sekali pelatihan-pelatihan. Ya. Apalagi sekarang kan enak lah, pelatihan-pelatihan itu bisa via Zoom, apa. Ya, artinya kuncinya mana yang bisa kita hemati, kita hemati. Ya, sehingga memang keuangan ini kita seakan-akan loss, ya loss sekali memang keuangan kita. Ya, tetapi perlu diingat bahwasanya terjadinya efisiensi ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah pusat. Nah, tetapi mudah-mudahan sekali lagi kita minta ya efisiensi anggaran itu hanya menyentuh kegiatan-kegiatan yang memang seremonial. Ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang memang menjadi pokok dan andalan di suatu APD jangan dipotong. Iya. Ya. Semoga itu bisa benar-benar seperti itu ya Ustadz, agar kemudian pembangunan pemerintahan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang infrastruktur ini, Ustadz, dengan adanya efisiensi anggaran, terdampak juga kah untuk pembangunan infrastruktur? Ya, jelas ya dengan adanya efisiensi pastilah ya infrastruktur juga akan terhambat. Karena semua OPD itu dipotong, baik itu PU apa dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ya apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait dengan masukan-masukannya terkait dengan infrastruktur itu kewajiban pemerintah untuk datang hadir di situ, untuk datang untuk memperbaiki. Tidak ada kata gara-gara efisiensi ini sehingga jalanan itu tidak dikerja apa dan sebagainya. Karena apa? Jalanan itu kebutuhan pokok. Ya, kapan jalanannya bagus pasti peredaran ekonomi juga akan bagus. Ya, tapi kapan jalanannya buruk, infrastrukturnya buruk, juga menghambat lajunya ekonomi itu bisa berkembang. Ya. Jadi yang kita harap bagaimana ya dinas ini, ya dinas PU ini
ya bisa melihat, utamanya di Makassar, mana yang perlu akselerasi. Dan banyak juga jalan yang sekarang ini jalan kasihan sekali di kompleks apa dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ya bagaimana pemerintah ada skala prioritas ya dalam mengerjakan ya infrastruktur ini. Tapi saya selalu mengatakan mulai dulu dengan drainase itu. Iya. Ya, karena sekarang waduh kalau musim misalkan kemarin hujan sekian jam, wah itu air di got itu pada tumpah ke jalan semua. Termasuk kita di Veteran ini. Iya. Ya. Karena apa? Air itu enggak tahu mau kemana. Akhirnya apa? Karena dia sudah full, dia naiknya ke jalan. Dan ini saya yakin banyak orang pintar di Makassar, ya banyak anak-anak kampus, banyak profesor-profesor yang bisa kita gunakan ya otak mereka untuk berpikir untuk membenahi ya infrastruktur di Kota Makassar ini. Kita bisa melihat begini Ustaz, apresiasi untuk pemerintah Kota Bogor kalau tidak salah ya, dengan berani apa namanya, ada satu bangunan, ada areal taman wisata yang kemudian ini diindikasikan bahwa yang menjadi penyebab banjir kemarin nih. Sehingga kemudian ada tindak lanjut untuk membongkar. Kalau misalnya ini kan bisa saja kejadian seperti itu untuk Makassar. Ada satu tempat yang ini yang menjadi biangnya misalnya sehingga harus dibongkar begitu. Ya saya melihatnya begitu. Ya artinya ya memang ada tempat. Iya. Ini kan kita Makassar ini para-paranya ini baru beberapa tahun sih sebenarnya. Ketika rel kereta api dibikin, ya, kemudian dia sudah lewat, ya mau masuk di Makassar misalkan, ya, itu kan sudah mulai banjir-banjir itu karena kita ini kan Makassar, Goa, Maros, itu berdampingan semua itu, Iya. Takalar, ya, jadi airnya lari ke Makassar semua. Ya, sehingga memang ya penting untuk bagaimana ya saya pernah mengatakan duduk bersama Iya. antara pemerintahan di beberapa kabupaten ini supaya kita ada kata sepakat membenahi ini ya karena air kan ini selalu mencari yang lebih rendah sebenarnya. Ya di mana dia mau ini ya lewat pasti mencari yang lebih rendah itu. Nah, itulah tadi saya mengatakan itu dari Sipulung, duduk semuanya bupati, wali kota, membicarakan bagaimana baiknya ya air ini kan misalnya di Birinkanaia itu kan di wilayah Katimbang, batas kota, batas Makassar dan Maros, ya. Kemudian di Antang juga begitu. Itu. Ataukah karena memang perlu keberanian untuk bisa melakukan hal seperti itu, Ustadz? Misalnya ya ini indikasinya bahwa yang menyebabkan ini sehingga harus tegas, ketegasan yang tidak ada. Ya, termasuk juga pemerintah harus tegas dengan para pengembang ya yang bangun perumahan-perumahan itu. Terkadang membangunnya rumah dulu, yang dia bikin cantik apa dan sebagainya. Begitu drainase kecil-kecil, pendek, kecil, ya. Oleh karena itu kita inginkan pemerintah tegas terhadap mereka ini, ya jangan sampai ya habis selesai dikerja rumah drainase juga tak kunjung dikerja. Ada kita di Makassar ini bangun rumah tapi ya cuma mungkin sepotong saja dia bangun drainase itu, ya kemudian tidak ada lagi sehingga begitu air hujan turun kencang, ya arusnya juga larinya ke bagian bawah. Kasihan masyarakat yang tinggalnya di bagian bawah itu. Daerah resapan air bisa dikatakan begitu. Tapi teman-teman di DPR ini sebagai pengawas, Ustadz, bagaimana kemudian mengawasi hal ini, memperingati SKPD terkait, misalnya ketika terlihat ada yang melanggar, karena kalau kita lihat di Makassar juga banyak yang jelas-jelas terlihat bahwa misalnya bangunan tersebut memang melanggar. Ya, jadi memang kita sudah ada aturan bangunan-bangunan yang melanggar itu ditindaki. Ya, ditindaki. Ya, selama ada masyarakat yang melapor pasti akan ditindaki. Ya, karena apa? Memang kita ini terkadang sudah dikasih batas rumah kita. Ada juga yang berani memajukan pagarnya ke maju karena alasan tidak ada garasinya. Ya,
Sebenarnya kalau mau dilihat itu melanggar, ya. Batas-batas rumah kita kan sangat jelas ukurannya. Nah, oleh karena itu ya kita ingin ya regulasi, saya rasa regulasi sudah ada di Makassar, dibuat perdanya apa sudah ada. Sisa bagaimana menegakkan perda ini? Inilah kelemahan kita biasanya. Banyak sekali produk-produk ya tata tertib, kemudian produk-produk perda yang sudah kita hasilkan, tapi implementasi di dalam mengawal perda itu yang kurang. Ya, sehingga inilah yang kita ingin sampaikan bahwasanya ya setelah ada aturan itu bagaimana mentaatinya. Kalau mentaatinya bagus, maka pasti juga kita akan merasakan kenyamanan ya di dalam proses apa yang kita lakukan. Ini yang jangan-jangan kalau kemudian masyarakat mengatakan ya percuma juga kita menyampaikan sebagai keluhan layanan kita ke pemerintah karena tidak terkawal dengan baik, Ustadz. Sampai sejauh mana kemudian mengawal pelayanan publik, keluhan-keluhan masyarakat, warga Kota Makassar ini, sehingga kemudian ada perubahan di lapangan. Ya, masyarakat harus mengawal, harus terus menyampaikan anggota dewan yang dipilihnya kemarin, apalagi naik. Karena wadah kita penyambung lidah masyarakat itu adalah anggota dewan, ya. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah akan ada juga akselerasi percepatan bagaimana daerah kita dikerja oleh pemerintah. Jadi saya menyampaikan kepada pemirsa sekalian, jangan segan untuk telepon anggota dewan kemarin yang dipilih, apalagi dia terpilih. Ya, karena apa? Itu menjadi keterwakilan kita. Ya, DPRD itu rumah warga itu. Ya, jadi ya minta tolonglah karena untuk mengawal aspirasi kita. Karena aspirasi itu memang harus dikawal. Kalau tidak dikawal, biasa hilang. Ya. Makanya sekarang ada perubahan reses itu, setelah reses itu semua apa yang disampaikan masyarakat itu akan kita tuangkan masuk ke dalam SIPD. Itulah nanti sistem input terpadu itu yang akan ya melihat skala prioritasnya mana yang lebih dahulu kami kerjakan. Iya. Melihat skala prioritas. Ada aplikasi Ajama juga kan? Iya ada. Ya, ini itu rutin untuk kemudian dilihat juga seperti apa masyarakat menggunakan. Selama kita membukanya pasti terbuka. Iya. Cuma memang terkadang inilah masih butuh sosialisasi ke masyarakat bahwasanya ada program pemerintah itu bisa kita akses. Ada Ajama ini ya, aplikasi ini yang dengan bebas masyarakat bisa menyampaikan keluhannya. Ini sekaligus juga kita edukasi ke masyarakat, ke penonton kita bahwa ada aplikasi Ajama dari DPD Kota Makassar. Anda bisa menyampaikan keluhan, menyampaikan apapun yang menjadi aspirasi Anda ke aplikasi tersebut. Kemudian fungsi dari DPR, Ustadz, yaitu legislasi, kemudian budgeting dan juga pengawasan. Kalau melihat di periode kemarin untuk serapan anggaran dari SKPD yang kemudian masuk dalam komisi, Bapak seperti apa kemudian serapan anggarannya? Ya kami melihat serapan anggaran belum signifikan. Seperduanya juga belum ada. Ya, dengan melihat realita saat ini. Karena memang saya lihat belum, baru yang jalan ini cuma gaji daripada gawai dan ATK perkantoran. Kalau kegiatan-kegiatan yang lainnya itu kita belum bisa melihat. Tapi mudah-mudahan ya setelah Lebaran nanti capaian kita semakin bagus. Ya kita nanti akan periksa di Monef di bulan depan. Oke, jadi agenda Monef bulan depan ya, Ustadz ya. Coba untuk menyampaikan. Membandingkan dengan program periode lalu, Ustadz? Periode lalu kita kalau bulan Februari itu tuh udah pada bergeliat dinas-dinas. Udah pada kencang-kencang bergeliat. Tapi kita melihat saat ini, OPD sampai saat ini masih apa?
masih adem-adem saja, nggak ada percepatan untuk bagaimana tingkat daripada menggunakan anggaran itu bisa dikejar. Oh, seperti itu. Artinya Iya, ada perbedaan periode ada periode. yang lalu dengan periode saat ini. Bahkan kita rencana mengetuk anggaran perubahan itu dipercepat. Mungkin bulan-bulan 5 atau bulan 6. Setelah itu berjalanlah daripada programnya Wali Kota Baru Makassar ini. Sekarang ini kan masih programnya Pak Dan yang jalan. Iya. Apa yang mau disampaikan Ustadz ke penonton kita ini berkaitan dengan mengawal layanan publik agar masyarakat benar-benar yakin bahwa apa yang disampaikan aspirasinya ini benar-benar akan terkawal dengan baik. Ya, jadi saya cuma ingin mengatakan bagi masyarakat pemirsa sekalian, ya, untuk mendapatkan pelayanan yang baik, ya, tentu memulai dari kita juga sebagai orang yang mau dilayani. Ya. Kapan yang dilayani juga baik, pelayannya juga baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan di situ hal yang baik. Karena itu ya jalani sesuai dengan prosedur, ya begitu juga yang melayani, ya jalani sesuai dengan apa yang menjadi amanah kita. Kalau itu terjadi semuanya, maka insya Allah semuanya akan aman, ya. Kemudian hidupnya juga ya akan mendapatkan yang namanya ketenangan itu. Iya, dan masyarakat jangan ragu ya Ustadz untuk menyampaikan sekiranya mungkin ada oknum yang melanggar tidak sesuai dengan aturan ketika bekerja, memberikan pelayanan. Nah, ini langsung melaporkan ke teman-teman DPRD Kota Makassar. Boleh. Atau ke aplikasi Adjama. Iya, Adjama boleh juga. Baik, terima kasih Ustadz Andi Hadi Ibrahim Baso dari Komisi A Bidang Pemerintahan. Terima kasih bincang-bincangnya, Ustadz. Ya, dan terima kasih juga sudah menyaksikan untuk kami kali ini dengan tema mengawal pelayanan publik. Terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.